Sudah waktunya ya. Oke, saya buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran tamu kali ini, yaitu tentang From Code to Career dari web developer. Nah, sebelumnya kalau kalian mengikuti pembelajaran tamu yang sudah saya lakukan atau saya kerjakan, sebelumnya kan kita membahas tentang application development roadmap atau alur kerja pengembangan aplikasi. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari itu yang sebelumnya kita belajar atau kita diskusi tentang bagaimana sih alur pembuatan aplikasi dari tahap planning, terus dari tahap analisis, pengumpulan data, development, testing, sampai ke deployment. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih karir di bidang web development di Indonesia ya, khususnya di era sekarang. Sekarang kan kita tahu nih kalau zaman sekarang sudah zaman teknologi, selanjutnya informasi itu tersebar luas di internet. Nah, website itu juga salah satu media informasi paling populer karena di dalam website itu kita bukan hanya dapat menyebarkan informasi, tapi bisa menjadi lahan bisnis atau sebuah platform untuk kebutuhan kita sehari-hari dan sebagainya. Nah, karir di bidang web development ini sangat banyak ya. Oke, sebelumnya ini profil saya adalah Adnani Gemolana, spesialis website development, dan saya memiliki pengalaman 3 tahun di dalam bekerja. Untuk karirnya, saya sebagai web development di perusahaan sebelumnya selama 2 tahun. Selanjutnya front end development di Dr. Mechanic Academy, dan sekarang di front end developer di Bisa AI Academy. Oke. Nah, ada apa sih karir yang ada di web development? Apa aja? Nah, ini sebenarnya gambaran yang saya lihat ya di entah itu di perusahaan saya sebelumnya, perusahaan saya yang sekarang, bahkan yang saya riset di berbagai platform penyedia pekerjaan, lowongan pekerjaan ya, seperti Jobstreet, Glints, LinkedIn, dan masih banyak yang lainnya. Nah, rata-rata untuk karir di bidang development itu ya antara lain seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, contoh di sini ada front end engineer. Nah, di website itu kita bisa pecah-pecah karena kan setiap perusahaan kan beda-beda ya. Ada mungkin perusahaan yang skalanya kecil, ada yang perusahaan skalanya besar. Nah, kalau misal perusahaan dia skalanya besar, biasanya di divisi IT-nya itu akan dipecah-pecah sesuai job desk-nya. Contoh, di sini ada front end engineer, dia berfokus membangun aplikasi antar muka yang dapat dilihat langsung oleh penggunanya. Nah, seperti misal tampil ini ya. Ini di sini ada layarnya, ada button-buttonnya. Nah, itu dikerjakan oleh seorang front end engineer. Bagaimana sih front end engineer itu membuat website agar terlihat interaktif dan dapat nyaman digunakan oleh penggunanya? Nah, itu kerja dari front end engineer. Dan dari front end engineer juga dia harus dapat menerima dan juga mengirimkan data. Nah, misal kalau login kan kita biasanya mengirimkan data berupa email atau username dan juga password. Nah, data itu dia akan dikirimkan nih. Jadi yang memprosesnya itu bukan si front end-nya, tapi front end hanya menerima input dari user dan akan diproses ke back end. Kita masuk ke jenis pekerjaan atau pecahan dari karir web developer, itu back end. Nah, kalau front end itu tadi dia mengerjakan pekerjaan yang langsung berinteraksi dengan user. Nah, kalau back end itu beda. Dia akan mengerjakan di bagian belakangnya, akan memproses.
Nah, di backend ini dia akan bersinggungan ya dengan database, dengan data-data user, terus dengan alur penyebaran datanya. Nah, seorang backend developer ini dia akan memproses data yang diinputkan dari frontend tersebut. Misal kalau di kasusnya tadi adalah login. Nah, si frontend ini kan tadi mengirimkan username atau email dan juga password. Nah, di backend ini akan diverifikasi nih. Contoh sederhananya itu misal alurnya kayak kita cek dulu nih di database, ada nggak email user tersebut. Kita cari database ya. Nah, kalau misal emailnya itu ada, nah, maka dia akan verifikasi passwordnya. Nah, kalau ternyata emailnya itu nggak ada, dia akan ngembaliin lagi ke front-end-nya dengan pesan bahwa email atau inputan tidak valid. Nah, biasanya kalau di dalam aplikasi itu mengirimkan itu bukan email tidak ditemukan, tapi biasanya itu langsung invalid email atau invalid password seperti itu. Karena apa? Karena kalau misal kita mengirimkan pesan aslinya dari server atau dari backend-nya, itu akan sangat beresiko. Contoh, misal kalau kita mengirimkan pesan bahwa ternyata emailnya tidak ada gitu ke front end terus ditampilkan, itu kan bisa beresiko bahwa akan menjadi sebuah celah ya di sisi security. Contohnya kasus-kasus seperti peretasan gitu. Jadi tahu nih, ternyata di server nggak ada deh email ini. Nah, maka di situ bisa menjadi celah. Nah, biasanya yang dikirimkan itu kayak invalid username atau invalid email dan sebagainya. Nah, biasanya ketika di perusahaan itu dipecah ya dari segi pengembangan aplikasi, contoh di sini ada front end dan juga back end. Nah, keduanya itu dihubungkan dengan namanya API. Nah, API itu adalah Application Programming Interface. Nah, analoginya itu API itu sebagai jembatan yang menghubungkan antara front end dan juga back end. Atau analogi yang lainnya itu seperti kalau misal front end, kalau misal dalam sebuah kasus restoran ya, kalau front end itu dia ada customer, back end adalah dapur, dan API itu adalah pelayannya. Seperti itu. Jadi front end akan mengirimkan request. Nah, kalau misalnya dalam bahasa IT-nya itu namanya mengirimkan request ke API. Nah, API ini akan meneruskan ke dalam backend. Nah, ketika backend sudah memproses, dia akan mengirimkan respons ke sini. Jadi alurnya seperti itu. Itu untuk front end dan juga backend. Nah, terus kalau kedua alur tersebut kalau dikerjakan bersama itu akan menjadi sebuah role baru yang namanya full stack. Nah, dari namanya saja sudah kelihatan ya, full ya artinya ya semua itu. Jadi full stack ini dia mengerjakan peran sebagai front end dan juga mengerjakan peran sebagai back end-nya juga. Jadi semuanya. Nah, cuman biasanya kalau dari sepengalamanku dan juga studi kasus yang pernah saya kerjakan, nah full stack itu jarang ya yang menggunakan API. Jadi langsung aja kayak dari front end mengirimkan data lah langsung diproses di dalam satu project yang sama. Kalau front end back end kan beda kan, ada satu project yang berupa API, satu project berupa front end atau view-nya. Nah, biasanya kalau misal di full stack ini, nah, yang paling sering atau bagi programmer awal itu biasanya menggunakan Laravel, base-nya base PHP lah. Itu sangat populer sekali ya kalau misal dari segi pengembangan full stack. Terus ada CI juga, coordinator, karena kemampuan Laravel dan juga CI itu bisa menghandle keduanya gitu. Jadi sebenarnya bukan cuman Laravel dan juga CI doang ya, ada banyak
seperti mungkin Flash juga bisa, base Python itu. Bentar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada posisi apa lagi nih? Ada yang namanya project manager. Nah, dalam karir di bidang IT ya khususnya, itu kan pasti kita akan selalu bekerja bersama dengan tim. Jadi kita nggak kerja sendirian. Ada yang namanya project manager, ada yang namanya tim. Project manager ya dia akan memanajemen project kita ya, entah itu dari segi timeline, dari segi kebutuhan, dari segi requirement, terus dan sebagainya, itu akan dihandle oleh project manager. Selanjutnya mungkin saya tidak jelaskan lebih detail ya, mungkin nanti kalian bisa cari sendiri. Selanjutnya ada UI UX. Nah, UI UX ini jobdesknya dia mengerjakan membuat tampilan desain atau prototipe ya untuk digunakan atau untuk dikembangkan oleh si front end-nya. Jadi front end itu ya nanti kerjanya ya tinggal mengubah desain tersebut menjadi sebuah aplikasi yang interaktif. Nah, dari UI UX kerjanya dia membuat tampilan yang semenarik mungkin berdasarkan pengalaman pengguna atau pengalaman user. Misal kita buat contoh aplikasi e-commerce. Nah, itu kan sebagai pengalaman pengguna itu kan kalian bisa tahu ya, bisa tahu lah ya. Kalau misal e-commerce biasanya ada tombol search di atas, terus mungkin ada tombol keranjang di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, jadi UI UX nggak cuman bikin tampilan yang menarik. Buat apa kalau misal tampilan menarik tapi tidak nyaman oleh pengguna, tidak sesuai pengalaman pengguna. Jadi pengguna ketika mengakses aplikasi yang sudah dibuat itu akan kebingungan nih. Oh, biasanya perasaan tombol ini di sebelah sini gitu. Kok ini saya menggunakan aplikasi kok bingung. Nah, alur aplikasinya itu kayak gimana sih sebenarnya, nah gitu. Jadi UI UX ini harus membuat desain yang semenarik mungkin dan juga harus membuat desain yang nyaman digunakan oleh penggunanya itu. Seperti itu. Nah, apalagi sih karir selanjutnya, contoh di sini ada security engineer. Ya, dari namanya aja ya kita udah tahu bahwa job desk dia harus make sure aplikasi kita itu baik dalam segi security-nya. Entah itu bebas dari DDoS, entah itu bebas dari SQL injection, entah bebas dari XSS attack dan sebagainya. Tuh. Ada technical support. Nah, ini akan menjadi seperti ya support dalam pengembangan ya atau maintenance seperti itu. Nah, untuk jobs ini aku agak kurang tahu ya job desk lengkapnya seperti apa. Selanjutnya ada database administrator. Nah, dia job desknya untuk memonitoring database kita. Ada DevOps engineer. Nah, ini berkaitan dengan networking dan juga server biasanya. Nah, kalau misal DevOps biasanya untuk maintenance server, pembuatan domain atau pengelolaan server itu sendiri. Seperti itu. Jadi nanti aplikasi yang kita buat ketika sudah di-deploy atau sudah dirilis itu akan baik, berjalan dengan baik seperti itu. Entah itu nanti servernya tidak down. Nah, itu kan nanti akan dikerjakan oleh DevOps-nya. Entah itu menambahkan load balancer atau menambahkan RAM servernya dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada quality assurance atau QA. Nah, tugasnya itu adalah untuk mengetes aplikasi yang sudah kita buat. Misal dari front end, sudah sesuai belum penulisan kodenya, terus dari segi fiturnya itu udah berjalan semua belum, atau masih ada bug atau sebagainya. Nah, terus semuanya lah diperiksa oleh si QA ini. Nah, itulah beberapa ya contoh dari karir di bidang web developer. Nah, ini mungkin masih banyak lagi ya yang sesuai. Sebenarnya untuk web developer
atau programmer ya, dalam tanda kutip programmer yang lebih general. Nah itu banyak sih role-role yang bisa masuk ke web atau bisa masuk ke aplikasi dan sebagainya. Contoh ya kayak UI UX itu kan bisa masuk ke web dan juga bisa masuk ke aplikasi gitu atau mobile. Nah, terus ada misal contoh lagi ada cloud computing. Itu biasanya kalau cloud computing itu gabung ya sama DevOps engineer. Itu kalau misal skala perusahaannya itu lebih besar, mungkin itu bisa dipisah gitu agar sesuai job desk-nya masing-masing. Oke, kita kan tadi sudah tahu ya beberapa karir-karir di bidang developer. Terus langkah selanjutnya itu apa sih? Kalau kita ingin mengejar karir di bidang web developer, langkah pertama apa? Nah, ini opini saya aja ya. Jadi saya tidak mengutip dari kata-kata siapa. Nah, menurut saya itu kalian harus membangun image bahwa semua orang itu harus tahu kalau kalian itu sebagai web developer. Ini menurut saya ya. Jadi pastikan orang-orang itu tahu kalau kalian itu web developer. Nah, kenapa? Nah, karena untuk memastikan bahwa ketika seseorang tahu kalau kamu itu web developer, nah orang itu percaya ya kalau kamu itu bisa diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan project sebagai web developer gitu. Nah, contohnya ketika kalian membangun image bahwa kalian itu ahli ya atau bahkan punya pengalaman di dalam web developer. Nah, ketika misal si A atau orang siapalah gitu, dia punya bisnis nih dan ternyata dia ingin mendigitalisasikan bisnis dia. Nah, otomatis kan dia harus memilih nih platform yang baik itu apa. Contoh misal website ya, karena kita di sini studi kasusnya website ya. Nah, dia tahu nih kamu itu di image yang kamu tampilkan ke orang-orang itu ternyata kamu itu bisa membangun website. Kamu itu sebagai web developer gitulah. Nah, maka si A itu bisa saja akan mencari kamu untuk menangani permasalahan yang ada di bisnis dia. Nah, contoh lagi misal si B, misal teman kuliah kalian lah. Nah, dia itu kayak misal punya tugas gitu ya di kelas tentang website. Contoh ini studi kasusnya jurusan IT gitu ya. Jurusan IT. Nah, ketika dia ingin belajar tentang website, nah dia tahu nih kalau kamu itu jago nih di website. Nah, dia akan cari kamu gitu. Jadi image yang mereka lihat di diri kamu itu ya kamu itu seorang website developer atau kamu ahli di bidang website gitu. Nah, ini juga penting untuk membangun yang namanya personal branding kalian. Kalian membranding diri kalian itu sebagai website developer. Oh, aku ini bisa loh membuat project A, B, C dan seterusnya gitu. Aku bisa menghandle front end, aku bisa menghandle back end, bahkan jago dua-duanya full stack atau apa gitu. Jadi ya orang-orang bisa tahu. Nah, mungkin ini lingkupnya ini akan lebih besar ketika kalian menggunakan sosial media kalian. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya aja ya. Push dulu. Itu berarti penting ya untuk membangun image ke diri kalian. Nah, bagaimana sih? Ya, pertama kalian harus punya portofolio ya untuk membuktikan atau meresmikan bahwa kalian itu bisa. Yang dimana orang tahu kalau kamu itu seorang web developer, kalau kamu itu nggak menunjukkan hasil apa yang kamu ucapkan gitu. Bikin portofolio dan di share lah di sosial media atau apa gitu. Bangunlah branding diri kalian seperti ini. Nah, kenapa portofolio adalah kunci untuk menunjukkan kemampuan kalian dan juga proyek kalian.
Nah, project yang bagus itu dapat menampilkan kemampuan technical dan juga kemampuan problem solving atau penyelesaian real masalah atau masalah yang nyata. Nah, for example ya, contoh dari front end, kalian bisa membuat sebuah tampilan website yang interaktif. Contoh paling dasar aja kayak website portofolio diri ya, atau personal portofolio. Nah, kalian bikin aja project-project yang sekiranya simple-simple dulu, baru nanti kalau skill kalian sudah improve ya, jadi bisa membuat portofolio yang lebih keren-keren lagi. Contoh di sini dulu ya, waktu aku masih kuliah, aku juga membranding diri seperti ini. Jadi yang pertama saya belajar dulu nih dari front end ya, contoh belajar HTML, CSS, JavaScript. Nah, lalu saya bikin portofolio sendiri. Nah, terus saya iseng lah coba deploy di GitHub Pages. GitHub Pages. Nanti ini bisa dilihat ya tampilannya oleh teman-teman kita. Kita coba storyin atau kita masukkan ke sosmed. Oh ini loh, saya berhasil bikin tampilan personal portfolio sendiri gitu, menggunakan apa seperti itu. Nah, kalau misal sudah jago nih, sudah skillnya sudah berkembang, kita bikin portofolio lagi. Contoh Fetch API. Jadi kalian coba cari-cari seperti Open API. Nah, nanti data-data dari API itu kita masukkan nih ke project kita. Contoh untuk program untuk mencari film kan bisa pakai OMDB API dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalian barulah masuk ke portofolio yang lebih keren lagi. Contoh bisa membuat website jual beli e-commerce. Nah, ya jual belinya skalanya ya kecil-kecilan dulu aja, nanti bisa dikembangin lagi seperti itu. Contoh jual beli baju. Nah, itu tapi pembeliannya berdasarkan atau based on aplikasi gitu. Aplikasi yang sudah kita buat, nanti coba integrasikan payment gateway-nya pakai apa, atau pakai Midtrans, Sendit dan sebagainya. Seperti itu. Nanti kalian setup tampilannya seperti itu. Ini contoh aja ya. Selanjutnya ada backend ya. Kalau backend ya pasti harus bikin API. Buatlah API, misal API CRUD sederhana, atau read update delete, entah itu create post atau artikel, itu bisa lah. Selanjutnya bikin API login dan juga register. Nah, nanti tampilkanlah atau buat autentikasi dan juga otorisasi. Mungkin nanti bisa pakai JWT atau pakai Google Console ya, agar bisa login atau register dengan Google dan sebagainya. Untuk UI UX ya, contoh ya coba buat desain yang bagus dan juga berdasarkan pengalaman penggunanya ya. Nah, di sini bisa pakai Figma, bisa pakai Adobe atau sebagainya lah, terserah. Nah, security, nah coba belajar tentang penetration testing, terus networks, terus ya dan lain sebagainya. Nah, nanti portofolio yang kalian buat ini bisa menjadi nilai plus ya di mata orang. Oh, ternyata si A bisa nih mengerjakan project front end, ternyata bisa mengerjakan project back end dan sebagainya, seperti itu. Dan jangan lupa portofolio yang kalian buat coba didokumentasikan, entah itu di GitLab atau GitHub, contoh di Figma, Medium, Swagger dan lain sebagainya, tergantung project apa yang kalian buat ya. Kalau misal projectnya dalam development atau front end back end, itu ya biasanya pakainya GitLab atau GitHub. Kalau UI UX ya biasanya pakai Figma atau Medium
atau backend juga bisa dokumentasi API-nya menggunakan Swagger seperti itu. Jadi penting ya untuk membuat portofolio ya. Gimana ya kalau misal kalian ingin berkarir di bidang website developer, cuman kalian tidak memiliki portofolio yang relevan, itu agak susah juga. Bagaimana meyakinkan HRD untuk mempertimbangkan diri kamu itu untuk diterima di perusahaan, contoh seperti itu. Oke, selanjutnya ya meningkatkan kemampuan kalian dan juga sertifikasi. Nah, untuk perkembangan teknologi kan selalu cepat ya. Jadi pastikan kalian itu bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi gitu. Contoh beradaptasi dengan AI, terus framework teknologi dan juga ya teknologi-teknologi yang terbaru gitu. Jadi agar kalian itu ya tidak ketinggalan aja. Contoh tren di tahun ini menggunakan framework ini untuk di front end. Tuh. Nah, kalian harus ya minimal tahu dan ya harus dipelajari gitu. Jadi kalian bisa beradaptasi oleh perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi juga. Soalnya perusahaan juga kadang nggak serta-merta atau selalu nge-stuck di teknologi tersebut. Nah, biasanya ya perusahaan juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, misal di front end ya. Front end kalian banyak nih contoh library. Ada React.js, ada Next.js, ada Vue dulu, Vue.js, ada Angular.js. Nah, di React juga ada teknologi yang namanya framework lagi ya, namanya Next.js. Di Vue ada Nuxt.js ya. Di sini ada lagi yang namanya TypeScript, wah banyak ya, TypeScript, ada Nest.js dan lain sebagainya. Nah, ini ya mau nggak mau harus beradaptasi gitu. Ya masa zaman dalam perkembangan zaman kalian masih menggunakan vanilla JavaScript atau JavaScript murni gitu kan. Ya pasti kan ada teknologi-teknologi yang harus dipelajari gitu. Nah, nggak dari segi front end dong ya, dari segi back end juga. Nah, dulu kan yang paling populer kan ada ya PHP ya, karena gampang juga ya untuk PHP. Terus mungkin ada Node.js. Nah, Node.js nanti kalian ada teknologi yang Express.js. Nah, bahkan sekarang ada framework baru ya. Nah, mungkin ada di backend juga ada Python. Nah, nanti Python ada pilihan lagi mau pakai Django apa mau pakai Flash. Nah, untuk database juga sama. Database nanti base-nya itu mau SQL apa NoSQL. Nah, kalau SQL nanti ada MySQL, ada Postgres. Nah, kalau NoSQL mungkin ada MongoDB gitu dan lain sebagainya. Itu harus dikembangkan selalu. Jadi perbedaan dari karir di bidang IT itu ya dia harus selalu beradaptasi gitu. Beda ya mungkin correct me if I'm wrong, kalau misal di pekerjaan-pekerjaan lain kan mungkin ya kerjanya nge-stuck di situ-situ aja gitu. Beda kalau misal di IT, jadi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologinya. Kalau misal nggak mau berkembang ya akan stuck terus di teknologi itu yang bahkan lama-kelamaan teknologi itu bakal ditinggalkan gitu. Itu penting ya untuk meningkatkan kemampuan kalian. Jadi harus selalu belajar gitu. Itu resiko lah ya. Resiko sebagai web developer atau karir di bidang IT itu harus selalu belajar terus-menerus gitu. Nah, selanjutnya adalah certification ya. Jangan lupa untuk sertifikasi. Nah, fungsinya itu apa ya? Fungsinya untuk bahwa kalian itu ya resmi bisa dianggap sebagai seorang web developer gitu. Nah, kalau di kuliahan waktu di kampus dulu kan aku juga mengikuti sertifikasi yang namanya BNSP,
Nah ini juga sertifikasi bagus karena berkat sertifikasi ini juga saya bisa dapat pekerjaan-pekerjaan gitu. Jadi menjadi nilai plus lah. Penting, ternyata sepenting itu sertifikasi. Nah di BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu kan banyak ya untuk skemanya, ada junior web developer, ada database programmer, ada network engineer dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk badan sertifikasi ada banyak juga ya. Mungkin ada Cert Nexus. Nah, Cert Nexus di dalamnya itu ada skema CyberSafe, yaitu untuk sertifikasi di bidang cyber security. Terus ada CERN, ada Cisco, ada IT Specialist, Microsoft, dan masih banyak lainnya. Mungkin ada Red Hat, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, ya tahu. Jadi ketika melamar pekerjaan, oh ternyata orang ini sudah memiliki sertifikasi yang profesional gitu. Nah, dulu saya juga sebelum bekerja memiliki dua BNSP, sertifikasi BNSP. Nah, itu lumayan berpengaruh banget sih di bidang karir. Seperti itu. Oke, nanti ya nanti ku jawab pas sudah selesai. Oke, selanjutnya ada networking dan juga personal branding. Ini juga penting, networking. Jadi ya di dalam programmer atau IT juga memiliki komunitasnya tersendiri gitu ya. Nggak serta-merta dia kerja sendirian, nggak serta-merta dia belajar sendirian ya, karena kita perlu, apalagi kalau kita baru lulus kuliah, baru ingin memulai sebagai web developer atau dalam bidang IT gitu kan. Kita karena minim pengalaman, apalagi minim pengalaman di kerja, kita harus memiliki relasi yang banyak gitu. Nah, contoh kalau teman kampus kalian ada yang sudah bekerja, nah kalian bisa nih ngobrol-ngobrol atau sharing lah gimana sih tips and tripsnya, terus kira-kira tren perusahaan gimana, pakai teknologi apa, nah, kira-kira kalau sekarang saya belajar ini worth it enggak gitu lah. Nah itu bagus tuh networking. Nah dan juga jangan lupa personal branding ya, seperti tadi personal branding, bahwa tunjukkan bahwa kalian itu image-nya itu sebagai web developer gitu. Dan jangan lupa manfaatkan sosial media sebagai tempat untuk personal branding kalian. Seperti itu. Jadi share lah, entah bikin konten tentang web developer atau tentang teknologi, terus coba dokumentasikan progres kamu. Biasanya itu di LinkedIn ya, banyak banget tuh kayak orang-orang yang mendokumentasikan atau share atau mengupload progres dia. Oh ternyata saya sekarang sudah bisa membuat proyek A, saya sudah mendapatkan sertifikasi A. Nah, seperti itulah, itu juga penting. Nah, terus tadi ada join community, ini juga banyak ya. Biasanya kalau misal influencer besar ya, misal kalau developer itu kan dosen paling serius atau paling gede gitu ya, mungkin ada web programming Unpas. Nah, mungkin bisa carilah community-nya. Terus ada misal influencer web developer, ada Dea Afrizal, terus ada programmer zaman now. Nah itu kan banyak tuh community-nya, juga di Discord biasanya tuh banyak dan juga aktif. Nah saling sharing juga. Nah itu bagus nih untuk kayak ilmu baru yang kita dapatkan, terus bisa kenal dan juga mendapatkan rekomendasi untuk belajar apa-apa dan sebagainya. Nah jangan lupa show off your skill. Nah ini ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, kalau kalian kayak pamer lah skill kalian di misalnya di LinkedIn, kalau di apa gitu. Cuman ya dengan bahasa yang baik dan benar ya, karena jejak digital itu kan susah kan dihilangin kan. Barangkali apa yang kalian ketik di sosial media itu kan bisa menjadi bumerang bagi kalian sendiri gitu. Niatnya mau membangun image sebagai developer, tapi dengan
konten yang mungkin kalian upload itu nggak baik gitu ya, itu bisa menjadi bumerang kalian sendiri. Nah, intinya ya bangun sebaik mungkin dan juga hati-hati, dan join networking atau komunitas untuk mengembangkan skill kalian gitu. Nah, ini penting juga. Enak kok punya komunitas programming tuh, jadi kalian bisa punya banyak masukan, punya banyak ilmu gitu yang bisa didapatkan. Oke ya, selanjutnya coba saya bahas sedikit tentang penggunaan LinkedIn untuk karir. Nah, tips. Nah, bagi yang belum tahu dulu ya, bagi yang belum tahu itu LinkedIn sebagai platform sosial media. Cuman image di LinkedIn itu sebagai sosial media yang sangat bersih mungkin ya. Nggak ada kayak hate speech atau apa gitu. Nah, di LinkedIn juga orang-orangnya selalu show off skill mereka, progress mereka. Di situ mereka dokumentasikan semua. Oh, ternyata saya sudah membuat proyek A. Saya bangga sekali bisa mendapat sertifikasi A, misal gitu. Nah, terus di LinkedIn juga banyak fitur-fitur yang mendukung untuk personal branding. Nah, contoh mungkin ada di sini ya. Contoh ada update personal profile dan juga header. Nah, ini juga penting buat profil LinkedIn kalian itu seprofesional mungkin ya. Ya entah itu pas foto, tapi jangan terlalu kaku juga gitu. Ya seenggaknya foto profesional tapi masih sopan gitu. Nah, contoh ya ini sorry ya kalau misal ini pakai LinkedIn ku. Oke, selanjutnya nah coba buat ini profile picture yang menarik, header juga. Nah, jadi buatlah seperti ini. Contoh banyak sih kalau misal mau di custom gitu ya. Intinya di header kalian juga tampilkan kayak apa nama kamu dan juga skill apa yang relevan di diri kamu gitu. Coba taruh kayak kemampuan kamu, keunggulan kamu, coba tampilin aja tuh di about. Nah, selanjutnya itu ada tadi ya update professional profile dan juga header. Terus juga ada tambahkan skill utama dan juga sertifikasi kalian. Nah, tadi kan sudah menambahkan nih di header atau di about. Coba tambahkan skill kalian lah, entah itu kemampuan kalian, terus apa yang bisa kalian andalkan. Terus coba cantumkan skill-skill yang relevan gitu. Misal dalam programming kalian bisa tag apa aja, nah itu PHP, JavaScript, TypeScript, Python atau apa, cobalah tampilin semua aja nggak apa-apa. Terus misal dari segi UI kalian bisa pakai apa, dari segi framework yang kalian kuasai, database-nya apa, terus dan skill-skill yang lainnya. Dan di sini juga soft skill juga penting juga, yaitu kalian bisa public speaking, bisa under pressure, atau bisa critical thinking, problem solving, dan lain sebagainya. Itu coba bangun diri kalian seperti itu. Nah, tips yang selanjutnya ya tentu saja tambahkan detail pekerjaan yang relevan, pengalaman pekerjaan yang relevan. Kalau kalian misal masih di kampus, mungkin kalian bisa cantumkan sebagai asisten dosen atau asisten praktikum, itu bisa. Atau kalian join organisasi, misal dulu kan aku juga pernah join di divisi IT. Nah, itu bisa dicantumkan tuh. Nah, saya pernah memiliki pengalaman di divisi IT di organisasi di kampus gitu. Atau kalian bisa tampilkan pengalaman-pengalaman yang lain ya, seperti misal mengisi webinar. Ini kan nanti kan kalian kalau
ini semuanya bisa ya mengikuti MSIB batch 7 itu kan kalian mengisi webinar kan. Nah, itu juga pengalaman juga. Jadi kalian bisa berbicara atau bisa ngobrol atau menyampaikan materi di depan orang banyak gitu. Seperti itu. Kalau misal kalian punya project juga bisa dicantumkan pengalaman kalian itu bisa apa aja dan pernah ngelakuin apa aja gitu. Itulah sedikit contohnya. Nah, selanjutnya ada share atau bagikan atau buat konten yang relevan. Nah, di LinkedIn kan itu ada yang namanya activity ya. Activity juga adalah kayak aktivitas kita di LinkedIn itu apa aja. Kalian bisa manfaatin fitur itu, entah kalian bisa bikin konten sendiri atau kalian bisa share konten orang lain. Nah, I think itu akan masuk ke aktivitas kalian gitu. Entah kalian komen yang relevan seperti itu. Nanti ya ketika seseorang mengunjungi profil LinkedIn Anda, ya dia akan melihat bahwa aktivitas kalian itu ternyata dia sangat interest sama hal-hal yang berbau website, berbau IT, seperti itu. Nah, ternyata dia entusiasme juga nih di bidang ini. Nah, terus mungkin kalau misal yang lihat HR, terus setelah melihat activity kalian mungkin akan melihat related works ya, atau melihat pengalaman kalian itu apa aja. Nah, itu bisa kemungkinan besar itu juga bisa di hire oleh HR-nya langsung. Jadi kita bisa, kalau kita memiliki personal branding yang bagus ya, kita bisa ditawarin kerja, bukan kita yang nyari kerja tapi kita bisa ditawarin kerja oleh HR gitu. Nah, seperti itu. Nah, di LinkedIn itu biasanya seperti itulah ya habitnya. Nah, itu contohnya ya, dog activity. Nah, selanjutnya adalah bangun koneksi satu sama lain. Nah, di LinkedIn itu juga ada yang namanya connection. Jadi nggak follow dan juga follow back gitu ya. Ada yang namanya connection. Kita hubungkan gitu kan satu sama lain. Jadi ketika misal si A berkoneksi dengan si B. Nah, ketika si B memiliki progres, ya mereka akan saling tahu gitu. Contohnya ya seperti nah di koneksi juga bisa saling memotivasi satu sama lain lah ya. Nah, karena kan kalian akan melihat progres teman-teman kalian yang ada di koneksi itu. Jadi bisa, oh ternyata dia pakai ini. Nah, coba aku riset lagi kira-kira masih bagus enggak gitu. Nah, itu dan juga bisa memotivasi diri juga sih sebenarnya. Nah, itu untuk saling koneksi ya di LinkedIn tidak penting juga. Nah, apalagi kalau koneksinya itu langsung sama HR-nya. Nah, biasanya HR itu juga bisa saling koneksi gitu. Nah, HR juga kadang nggak apa ya, kayak nggak sombong gitu. Jadi ketika kita mengajukan koneksi biasanya itu ya beberapa persen gitu, kemungkinan banyak itu akan diterima gitu. Nah, itu penting juga. Nah, nanti ketika kita sudah berkoneksi dengan HR, terus kita membangun personal branding yang baik, nah mungkin itu akan di hire langsung oleh HR tersebut. Kalau misal posisi yang ada di perusahaan HR tersebut ya ada yang relevan dengan kita gitu. Seperti itu. Oke, ini terakhir ya, mungkin contoh aja, sedikit pamer sih. Contoh aja ini dulu ketika saya bangun lah ya, coba-coba bangun personal branding di LinkedIn. Ini contohnya saya di hire. Ini contoh pesannya seperti ini, perkenalkan nama saya, ini nama Nadia, tim recruiter dari ini. Nah, saya ingin menawarkan opportunity untuk posisi web developer. Apakah saya ini sedang open new opportunity? Boleh share WA atau terbanyak. Terima kasih. Nah, ini contohnya
contoh hire dari HR itu seperti ini. Ini bukan maksud untuk pamer juga sih, cuman saya menunjukkan atau membuktikan bahwa personal branding itu ya penting gitu. Penting karena ketika apa yang tadi saya omongin sebelumnya, itu saya bisa buktikan sendiri gitu dengan pengalaman saya. Dan saya juga pernah atau sering juga dikirim opportunity lah, open to opportunity oleh HR tersebut. Ini bukti ya bahwa membangun personal branding diri kalian sebagai web developer atau di bidang apapun gitu, itu penting. Apalagi personal brandingnya di LinkedIn seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau misal kalian ingin berkarir di dalam atau di web developer, pertama ya kalian harus interest dulu, harus minat bener-bener minat, yang mana sampai di titik itu kalian nggak bakal putus asa ketika ada problem di tengah-tengah seperti itu. Nah, ketika kalian sudah interest, kalian coba belajar lagi teknologi-teknologi yang baru, belajar terus. Nah, mungkin kalian sudah bisa ahli, kalian bisa membuat portofolio kalian sendiri, terus kalian bisa mengikuti sertifikasi untuk meresmikan bahwa kalian itu layak dan juga bisa dianggap sebagai profesional web developer. Nah, selanjutnya bisa branding diri kalian, personal branding. Itu contoh langkah-langkah yang baik ya menurutku. Cuman dari semuanya itu ya harus dilakuin semua seperti itu. Jadi ya nggak semua, cuman kalau bisa ya semua lah gitu. Ada juga sih banyak yang kayak misal orang itu low profile tapi ternyata pengalaman dan juga skill dia emang di atas rata-rata gitu. Jadi mereka mengedepankan skill mereka. Cuman orang yang seperti itu biasanya itu dia memiliki networking yang malah lebih luas gitu. Networking itu bukan di profile LinkedIn, tapi by experience gitu. Jadi misal orang ini pernah bekerja di A, terus resign bekerja di B. Nah, perusahaan si A ini dia bisa merekomendasikan orang ini lagi ketika misal temennya itu butuh tenaga. Nah, itu biasanya orang-orang yang pengalamannya banyak itu koneksinya seperti itu. Nah, mungkin cukup ya. Nah, udah habis. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Oh ya, mungkin ada pertanyaan ya. Kita lihat. Nah, kalau sudah fokus di satu atau dua bahasa dan ditekuni, lalu target pasar berubah. Nah, bagaimana kita harus menanggapinya? Nah, oke. Ini aku pernah ngalamin juga sih sebenarnya. Jadi kita sudah fokus nih di satu atau dua bahasa. Nah, ternyata target pasar itu berubah. Ternyata teknologi yang sudah kita kuasai itu ya sudah jarang digunakan, atau perusahaan-perusahaan sekarang milih yang lebih terbaru gitu. Ya, cara kita menanggapinya ya seperti yang saya jelasin tadi ya. Ya mau nggak mau kita harus adaptasi. Nah, contoh nih, dulu saya juga pernah mengalami ya, kayak saya fokusnya di PHP. PHP frameworknya itu CodeIgniter dan juga Laravel. Ternyata sekarang dua itu ya sebenarnya masih ramai sih, PHP dan juga Laravel itu kan masih ramai, cuman ketika saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan lain, oh ternyata banyak banget nih yang based on-nya itu JavaScript atau based on Golang atau Python. Yang mau nggak mau aku harus bisa itu gitu. Karena saya udah riset, ternyata susah juga nih yang cari yang Laravel gitu.
bukan susah sih, lebih ke jarang gitu. Ternyata perusahaan-perusahaan sekarang banyak yang memilih teknologi yang mereka pakai itu ya based on JavaScript, entah itu React Next, entah itu Vue Nux, entah itu TypeScript Nest, dan lain sebagainya. Mau nggak mau kita juga harus beradaptasi ya, jangan jangan kayak memiliki rasa putus asa, kayak sia-sia gitu. Memiliki rasa sia-sia juga nggak boleh ya. Sia-sia aku belajar ini, enggak. Sebenarnya kalau kita ingin belajar teknologi baru itu kan kita kalau misal udah ahli nih, udah ahli di bahasa A, kita ingin coba belajar bahasa yang baru. Itu kan kita startnya nggak dari nol juga, karena kita sudah mengerti paradigma pemrograman, kita ngerti dasar pemrograman itu seperti apa. Nah sebenarnya kan bahasa-bahasa itu kan lebih ke beda sintaks dan juga performa ya. Setiap pemrograman juga paradigmanya itu sama ya, ada if else, ada for, ada variabel dan sebagainya. Nah jadi mau nggak mau kita harus adaptasi lebih sih untuk mengikuti perkembangan zaman aja ya, karena mau gak kalau misal kita nge-stuck ya kita akan keseleksi alam aja gitu, nanti malah kita yang disingkirkan oleh orang-orang yang baru gitu, malah yang lebih ngerti tentang teknologi yang terbaru atau terkini gitu. Ya saranku perlahan bisa belajar lebih, seperti yang ku katakan tadi kan, kalau misal kita di bidang IT atau menekuni karir di bidang IT khususnya web developer itu harus selalu belajar sih. Dulu aku juga gitu soalnya, based on PHP tapi sedikit-sedikit belajar JS, React sampai ke Next, terus belajar TypeScript, sekarang Python, Flash gitu. Nah, seperti itu sih. Ya, tapi kan nggak terlalu dipaksakan juga, nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan dan juga ada progresnya aja. Ya seperti kalian baru pertama kali belajar programan ya, programming. Seperti itu ya, Andika, Randy. Thank you loh pertanyaannya, bagus. Oke, Anggara, izin tanya, untuk project 2 yang sudah saya buat, project-project yang sudah saya buat, berarti alangkah baiknya diupload di LinkedIn dalam bentuk PPT atau GitHub. Kalau misal project itu bisa di-upload di GitHub dulu ya, dokumentasi di GitHub. Itu nanti kan ya bukan sebagai dokumentasi doang, tapi kan itu buat repository kalian gitu kan, penyimpanan lah. Nah, nanti kan kalian bisa buka lagi atau mungkin bisa dikembangkan oleh programmer yang lain gitu. Nah, nanti kalian bisa, ntar aku buka linknya deh. Aku ntar ya. Kalau mau koneksi boleh. Boleh banget ya. Saling koneksi kita. Nanti kita belajar bareng lah. Ntar coba share screen. Oke, kelihatan ya. Nah, ketika kalian sudah memiliki project, terus sudah diupload di GitHub gitu. Biasanya kalau misal developer biasanya di GitHub atau apa. Ya, kalian bisa upload progress kalian. Contoh bisa tambahkan mungkin di sini ya, di project. Ini juga saya udah lama sih nggak update project ya. Nah, di project kalian bisa tambahin nih. Nah, nama projectnya itu apa, terus deskripsinya kalian jelasin, jabarkan semuanya. Entah itu fitur yang ada di project kalian itu apa, terus teknologi yang kalian gunakan apa. Terus coba cantumkan skill yang relevan. Kalian misal
di front end, oh ternyata saya di sini pakai React, terus pakai library Tailwinds atau Bootstrap gitu. Cantumkan aja, terus coba tambahin medianya, atau entah itu dalam bentuk screenshot atau apalah. Terus coba di sini ada tambahan detail ya. Ini opsional juga, kalian projectnya itu dibangun di bulan berapa dan sebagainya. Terus kontributornya itu siapa aja. Itu. Nah, di sini juga kalian bisa cantumkan project GitHub kalian. Jadi orang lain bisa melihat atau bisa nge-clone project kalian gitu. Coba mau entah itu mau ditambahin fiturnya atau apa, atau kolaborasi, itu kan bisa saja ya. Nah, bisa nih ditambahin di sini di add project, atau bisa di activity. Di activity di sini coba buat postingan lah yang relevan gitu. Nah, tadi pertanyaan dalam bentuk PPT atau GitHub. Nah, kalau bisa ya dua-duanya gitu ya. Di GitHub juga diupload, terus di LinkedIn juga coba dibikin post gitu. Nah, di sini kan juga bisa mengupload PPT ya. Ini juga saya sertifikasi. Ini BNSP yang database sama web developer. Ini kan bentuknya PDF ya. Ini bisa juga di share di sini. Banyak kok kalau misal orang-orang ya yang share kayak gitu. Ini contohnya nanti akan seperti ini. Saya mulai posisi baru sebagai layanan akademik dan sebagainya. Nah, ini juga bisa seperti ini. Bentuknya entah itu bentuk gambar, bisa PPT. Nah, nanti kan bisa dilihat nih oleh teman-teman kita ya yang terkoneksi atau apa gitu. Nah, ini contoh lowongan pekerjaan, ini contoh postingan-postingannya seperti itu. Kalau bisa ya dua-duanya gitu ya. Cuman ini tips ya, tips ketika kalian udah terjun di karir di web developer atau di bidang IT lainnya lah. Nah, ketika kalian sudah terikat perjanjian atau terikat kontrak dengan perusahaan, itu kalian harus menjaga sebuah yang namanya, pertama nama baik itu pasti ya. Terus yang kedua itu data perusahaan juga. Jadi ketika kalian misal jadi web developer di perusahaan A, ya sebisa mungkin repositorinya itu jangan di public ya, di private aja. Terus progres kalian, contoh, saya membuat fitur A di website A di perusahaan A gitu. Ya seenggaknya itu jangan dilakukan ya, karena di perusahaan itu juga ada perjanjian tulis yang mana kalian nggak boleh tuh menyebarin data-data. Bahkan kita bekerja mengerjakan project apa itu biasanya dilarang gitu. Itu nggak semua ya, cuman sebaik mungkin jangan, karena itu ya rahasia perusahaan gitu. Nah, makanya ketika saya sudah mulai bekerja, project-project yang saya share itu bukan dari project-project perusahaan, itu personal project aja. Kayak tadi ya, project yang saya kan ya, nah ini ada sekitar 6 project. Nah, ini bukan project-project perusahaan. Nah, ini project personal ya, kayak misal di sini ada kayak klien ingin membuat point of sale application. Nah, terus ada ini klien juga, rata-rata itu klien dari joki sih. Nah, itu saya masukkan ke project sini. Terus ada personal project juga. Nah, kalau ini waktu MSIB kayak gitu. Nah, cuman kan tergantung perusahaannya. Dia terus dari perjanjian kita di awal ketika bekerja kan, perjanjian itu gimana. Kalau misalnya nggak boleh ya nggak boleh, tapi sebisa mungkin jangan sih, karena bahaya, nanti bisa terjerat hukum juga sih karena menyebarluaskan data seperti itu. Oke, lanjut ya.
Kak izin bertanya, kalau di dunia kerja apakah juga menggunakan AI seperti ChatGPT atau Gemini? Soalnya saya selama ini buat pakai website juga pakai AI. Oh jelas dong, jelas pakai AI. Itu sangat membantu saat ini. Jadi nggak serta merta bahwa perusahaan itu ini ya kayak terlalu kolot gitu. Enggak juga. Kita harus ngerti teknologi AI karena kan AI kan sekarang kan lagi rame kan. Apalagi AI chat. Ya, dimanfaatin aja gitu. Nggak apa-apa kok. Nah, aku juga sering. Cuman kalau mengutip kata Prof Stella ya, itu jangan terlalu bergantungan. Jadi apa-apa chat GPT gitu. Jadi kalian itu akan merusak ini pemikiran kalian, merusak analisa kalian, merusak critical thinkingnya, merusak problem solving. Jadi ChatGPT boleh atau AI itu boleh, tapi ya harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jangan buatkan website dengan fitur A, B, C, D. Nah, jangan ya. Gitu. Gak apa-apa kok kalau pakai AI chat itu gak apa-apa. Itu ya Hilman ya. Yang penting jangan ini aja, jangan terlalu kebergantungan. Selanjutnya Salsabila izin bertanya Kak, misalnya mau mengajukan koneksi link ini itu apakah kita juga perlu mencantumkan pesan tertentu? Nggak perlu sih sebenarnya sih. Ya kalau misal mau terlihat sopan ya nggak apa-apa sih. Soalnya biasanya kalau misal kita mengajukan koneksi gitu, itu ada pesan defaultnya kan. Nah, ada pesan defaultnya. Itu ya dikirim juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak dikirim juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kan kita nanti bisa terkoneksi aja. Itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, ini udah 60 menit ya. Udah 1 jam lebih nih. Ayo, mungkin satu pertanyaan deh. Kalau nggak ada ya kita akan selesaikan. Oh ya, nanti untuk materi yang tadi saya sampaikan itu nanti ini deh, share ya langsung. Share. Ini sama pembelajaran tamu sebelumnya ya di bulan Oktober. Itu tentang application development roadmap. Nah, itu mungkin kalian bisa bisa baca juga. Nah, untuk pembelajaran tamu saya selanjutnya itu masih belum ada sih, belum ada judul di bulan Desember berarti. Ya, Desember. Ini saya share ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan ya sampai sini. Oh iya, oh ada lagi ya. Oke, satu ya.
ketika sudah lulus dalam masa perkuliahan, saran dari kakak yang harus ditingkatkan apa aja ya kak, agar lebih cepat dalam menerima offering kerja? Oke, yang pertama, nah dari jangan setelah lulus ya, seharusnya kalian harus mempersiapkan sebelum lulus sih menurutku. Jadi coba kalian pelajari dulu tren teknologi sekarang. Coba ya kalian nanti research aja ya, PR dari aku. Coba research aja di aplikasi penyedia lowongan kerja lah. Entah itu di LinkedIn, terus di Jobstreet, di Glints, atau di Caliber. Nah, coba kalian cari aja. Nah, keywordnya itu coba web developer atau front end atau back end atau full stack gitu. Coba kalian cari, nah, kira-kira trennya itu apa aja, terus teknologi apa sih yang banyak digunakan. Nah, setelah itu coba kalian perdalam ilmu tersebut, dan jangan lupa seperti yang ada di materi tadi ya, bangun portofolio dan juga project yang relevan, karena itu bisa jadi nilai tambah ya, dan juga itu termasuk juga ke pengalaman ya, walaupun bukan pengalaman kerja, seenggaknya itu pengalaman di bidang atau bahasa yang kalian tekuni gitu. Nah, setelah itu bisa mengikuti sertifikasi. Nah, karena menurut saya itu juga sangat berpengaruh kalau sertifikasi itu. Apalagi sertifikasi yang resmi dari pemerintah ya, kayak misal BNSP, LSP, entah itu misal Microsoft, CERN, dan lain sebagainya ya, yang sudah saya cantumkan di PowerPoint tadi. Nah, setelah itu ya coba kalian ini sih coba play aja. Karena dan juga ketika kalian menghadapi skill test atau wawancara, itu coba kalian show off aja kemampuan kalian yang sekiranya relevan dan juga dibutuhkan di perusahaan tersebut. Coba yakinkan HR, gimana cara meyakinkannya, terus di skill test juga coba kerjakan dengan baik dan benar, seperti itu. Intinya ya semuanya harus di research dulu sih dari awal, mau nggak mau ya. Dan juga seperti tadi, seperti pertanyaan yang sebelumnya, itu kalau misal teknologinya ternyata berubah-berubah, ya kalian harus mau nggak mau selalu beradaptasi, karena persaingan ya khususnya di web itu sekarang udah banyak banget, seperti itu. Jadi be the one lah, jadikan kalian yang pertama, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ya kita cukupkan aja ya, udah lebih 8 menit. Oke, sebelum itu coba saya minta kalian buat on cam dulu ya, kita dokumentasi. Yuk on cam.